yang sering bikin repot tuh mungkin society ya katanya kan. Saya orang-orang di luaran sana, netizen atau omongan orang tuh yang kemudian bikin orang nganggep itu jadi tuntutan buat dirinya dia gitu. Padahal kalau misalnya kita memilih untuk nggak dengerin kan juga bukan jadi tuntutan. Peduli nggak omongan orang? Halo, gue Albert dan balik lagi dengan Alive Talks. Hari ini kita akan berbicara dengan sahabat-sahabat gue, Alive Partners. Ada di pojok kanan, boleh? Gema Satria, follow ya. Ada sebelah gue. Jojo baik, Instagramnya bawah. Dan sebelah kiri gue ada. Ada gue Sidi. Gue ikutan ya, @SidiAlvin. Oke, kalau gue nggak usah, pasti udah kenal. Siap. Boleh. Makanya gue mau deket Albert. Anyway, pada Alive Talks episode kali ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik, yaitu The Boys. Tapi di sini ada satu yang bukan boys. Sebenarnya boys ini gue bukan ngomongin gender ya, guys ya, tapi lebih ke peran. Oke, Ya, bisa lebih dua-duanya ke lah ya. role gitu Ya. Karena gini, gue juga mungkin di zaman sekarang ini kita lihat peran dalam satu keluarga gak cuman seorang pria ya atau ayah yang menafkahi keluarganya. Setuju. Tapi juga ada ya peran itu bisa dibalik gitu di zaman sekarang ya. Jadi mungkin gue bisa bilang The Boys ini kita bisa bilang ke arah role dalam mungkin sebuah keluarga, sebuah hubungan atau diri sendiri gitu ya. Iya. Dimana mungkin kita harus menafkahi diri sendiri, menafkahi keluarga tersebut, atau mungkin bisa dibilang menjadi tulang punggung. Iya. Gitu, ya kan. Nah, ngomongin peran tadi, ya kan, kita langsung masuk aja nih ke topik pembicaraannya. Kalian ya sebagai peran The Boys ini ya, kalian tuh mendefinisikan kesuksesan dalam bisnis dan kehidupan bisnis dulu mungkin ya. Seperti apa sih? Kan kita semua berbisnis nih. Iya, benar. Ya kan? Kamu berbisnis, kamu juga berbisnis. Ya. Ya kan? Anyway, kalian melihat kesuksesan itu seperti apa sih? Siapa dulu nih? Gema dulu. Ya udah. Dari kanan. Lu deh, soalnya lu nunjuk orang. Sini dulu. Mampus lo kan. Gue ya, kesuksesan dalam dunia bisnis. Bisnis dulu. Ya. Baru nanti kita lebih dalam lagi. Kalau menurut gue, bisnis autopilot, menurut gue salah satu yang bisa dibilang sukses ya. Indikator. Iya, indikator sukses. At least dengan autopilot kan, kayak semua orang ngejar apa sih, jadi ada punya passive income. Oke. Ya. Jadi dia bisa kemana-mana, bisnis tetap running. Kayak gitu Oke. sih kalau dari gue. Atau pilot bisnis Iya. lo. Autopilotnya harus menghasilkan berarti. Iya, betul dong. Iya. Betul. Berarti tadi dilihatnya dari sistem Bisa aja gitu ya. pesawat Ya, terbang ke sistemnya. bawah Iya, ya. terbang ke bawah bisa kan? Ya, Nggak bener. mungkin. Atau mobil. Atau self sustain juga. Iya, kan, betul. gitu. Jadi maksudnya gimana nih autopilotnya, dijelasin lagi nih. Oke, autopilot dalam artian kayak lu nya nggak harus in charge, Oke. tapi bisnis tetap running, malah growing. Growing. Sedangkan di luar sana lu nya bisa ya ngelakuin apapun yang lain lah gitu, Oke. nggak fokus ke bisnis lu yang itu I aja. see. Ya berarti at least harus menghasilkan. Ya, Minimal harus berapa menghasilkan. per bulan? Per bulan ya. 1 MJIT lah ya. Oke. Berapa tuh kan nggak ngerti. Oh ya, 1 M per bulan. 1 M per bulan. Oke, lanjut. Siapa gue? Lo boleh. Siapapun lah. Kalau gue mendefinisikan sukses tuh Bisnis kayak dulu, bisnis dulu. bisnis. Oke, kalau bisnis gue cenderung sepakat sama yang si dibilang tadi ya. Oke. Karena gue kan backgroundnya orang korporat ya. Jadi sebelumnya gue nggak pernah punya pengalaman bisnis sama sekali. Terus gue emang kepikiran pengen punya bisnis gitu. Nah berarti bisnis yang awalnya pasti bisa gue jalanin sambil gue kerja kan di kantoran gitu kan. Karena ya transitioning nih dari yang tadi dunia korporat ke bisnis gitu. Nah artinya bisnis ini harus bisa jalan, tapi juga kerjaan gue yang lain tetap jalan gitu. Ya. Lu dalam berbisnis 10 tahun lagi lu mau melihat bisnis lu tuh seperti apa? Bisnis gue harus punya sistem, artinya sistem tadi kayak kata Sidi harus bisa jalan meskipun gue nya lagi liburan misalnya, terus atau lagi ngurusin hal lain yang nggak langsung berkaitan dengan money generatingnya gitu ya, bangun timnya atau bangun gue nge-lead asisten-asisten atau segala macam gitu ya. Artinya dia harus tetap money generating while gue ngerjain part-part lain yang bukan money generating partnya gitu. Itu artinya sistem tuh harus ada sih, gitu. Ya gitu sih menurut gue.
Bisnis yang Memang sukses harus tuh pakai harus kayak sistem, gitu. kan? Setuju? Oh, mungkin kalau yang paling terukur ya pasti duit lah ya. Ya, itu maksud gua. Iya, iya. Oh, itu maksud gue. Unlimited ya. Coba Iya, kalau iya. gue tadi ditanya. Tadi kan ditanya. Iya, dulu berapa? Sebulan kira-kira mau menghasilkan berapa? Sebulan. Kalau ngitung dari biaya sekolah anak asik. Asik. Apakah Bapak sudah punya anak? Belum. Tapi Anak udah siapa nih, ngukur ya, Bang? Pak? Anak siapa yang dinafkahi? tapi gue pernah ngitung biaya sekolah anak mahal banget, coy, sumpah. Iya, iya, Jadi kalau iya, misalkan benar. misalkan anak gue lahir hari ini sampai terus nanti kuliahnya 18 tahun lagi kan berarti. Itu tuh butuh sampai 20 M loh. Wow. 20 miliar. Jadi kalau misalkan gue butuh 20 miliar dalam waktu 18 tahun, at least kan se-M setahun ya gitu. Tapi jangan lupa inflasi, itu kan belum Benar. ngitung kayak gitu. Jadi Jadi 20-an belum inflasi. udah, tapi kan? maksud gue kan penghasilannya kan harus ngikutin kan. 20 tahun kemudian. Iya. Bapak pernah dengar dana pendidikan? Pernah dong Ada kemarin. investasinya loh. Oh. Balik lagi dong. Jadi nggak harus 1 M juga. Oh, iya, iya, Kan harus. ada Iya, return dari investasi. Ya tapi siapa yang bisa ngejamin return ya sekarang? Maksud gue di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini ya kan, gitu. Jadi Jadi base income-nya harus gede dulu, baru ngomongin return. Menurut gue segitu. Oke, jadi intinya berarti bisnis lo sukses berarti bisnis lo bisa sekolahin anak lo. Iya. Oke. Ya buat siapa lagi gue kerja kalau bukan buat keluarga gue? Ya nggak? Ya, benar, setuju. Gitu. Ini the real the boys. Udah menjadi tulang punggung. Iya. Oke, now ini the boys The impostor. boys ya. Selain menjadi tulang punggung juga menjadi tulang rusuk. Wow. Untuk Bener, keluarga. Definisi suksesnya apa nih? Cuy? Bisa membiayai keluarga, ya kan? Bener tadi kata Sidi sama Gema, itu bisa autopilot. Walaupun kita di mana-mana gitu kan, bisnisnya sukses, kita masih bisa maintain gitu kan. Kayak misalkan maintain. Kalau menurut gua kalau bisnis tuh baik lagi ya, lo harus suka dari hati lo. Menurut gua, karena kan banyak sekarang kayak ikut-ikutan tuh nggak lo, kayak kepaksa. Jadi apapun yang lo lakuin ya, menurut gua definisi sukses itu tetap lu suka sama produk, bukan produk ya, bisnisnya, baru lu akan kebawa tuh Passionate lah ya. passionnya bisa See. gitu. Jadi yang penting lo harus suka dulu. Suka dulu kalau Jadi, menurut gua, Kalau menurut lo bisnis yang sukses adalah bisnis yang lo suka dan itu berhasil. berhasil dan bisa menghidupi orang banyak. Asik. Gitu. Oke. Kalau menurut gue bisnis yang sukses sih lebih keukur dari impact sih ya. Jadi kayak value apa sih yang bisa bisnis lo kasih ke masyarakat, Iya. ke orang-orang sekitar gitu. Let's say kita ambil contoh kayak Gojek lah ya gitu Iya, kan. benar. Nah itu kan udah mentransformasi satu industri gitu kan ya, which is itu udah sukses kalau menurut gue ya. Tapi kalau misalnya lo cuma dapat income-nya aja tanpa merubah sesuatu ya lo jadinya bukan bisnis. Lo jadinya Iya. adalah penjualan, sales Jualan. jadinya Iya, gitu iya. sih. Lo kan harus punya satu perubahan sama dengan LF ini. Punya Yes. satu perubahan, satu impact di satu industri. which Benar. is asuransi. Iya, iya. Jadi menurut gua ya kalau mau punya bisnis sih memang harus ke sana ya tujuannya ya, jangan cuman kayak profit Profit, ya, doang, ya. gitu sih. Tapi ngomong-ngomong soal bisnis tadi, kan kita pasti kalau kita udah berbuat bisnis beda dong sama lo kerja di corporate. Mungkin tujuannya adalah gimana caranya nih supaya bisa naikin gaji ya kan, tapi tanpa berpikir tentang si ya pekerjaan atau bisnis keseluruhannya, karena kan kita ibaratnya kerja untuk orang, tapi kalau kita Iya. bisnis kita kerja untuk diri sendiri. Iya. Setuju kan? Iya. Setuju. Nah tadi kan ngomongin soal kesuksesan dalam bisnis, nah apa hubungannya sama dengan kehidupan pribadi lu gitu loh? Indikator suksesnya tuh di mana sih? Apakah sama? Oke, kalau gue udah bisa maintain bisnis tadi, ya udah berarti gue udah sukses. Bisnis gue udah bisa autopilot misalnya tadi. Ada nggak perbedaannya? Kalau menurut lo? Antara bisnis sama Kehidupan pribadi. kehidupan pribadi. Apa namanya? Parameter kesuksesan ya? Yes. Berat ya. Yang lain mungkin? Kayaknya gue tadi udah sempat mention ya, pada akhirnya kita kerja keras mau apapun itu bentuknya ya, mau bisnis apa segala macam itu buat Buat siapa keluarga gitu. ya. Kalau buat Ya, gue ya. sih buat keluarga. Iya, buat keluarga. Jadi impact yang terbesar, sukses yang terbesar dari bisnis tuh menurut gue kalau ya gue udah bisa nolong keluarga gue sendiri gitu. Oke. Itu terutama ya. Tapi tadi tambahan dari lo yang terakhir juga bagus banget menurut gue, bahwa pada akhirnya kalau misalnya kita udah bisa nolong diri sendiri, nolong keluarga, itu juga bisa berdampak atau menolong juga orang lain untuk bisa lebih baik gitu kan kehidupannya. Gitu sih menurut gue. I see. Lo? Ya, benar-benar. Kurang lebihnya juga. Iya, gue Mirip lah rangkum itu sih tadi omongan Jojo juga terakhir. Walaupun maksudnya tadi kan Jojo bilang kayak mesti passionate nih di bisnis.
tapi harus benar-benar berguna nih buat keluarga. Menurut gue itu sih Oke. penting banget sih buat keluarga sih. Ngerti. Iya sih. Benar. Kalian inget gak sih ada satu yang presentasi di mana kayak step 1 financial freedom, Ya. step 2 time freedom, Ya. step 3 value purpose ya. Purpose kan. Ya menurut gue itu sih. Yang ya step 3-nya ini nih. Ya kan purpose impact-nya itu seperti apa. Jadi ya yang harus lo selesaikan pertama kali ya harus financial freedom-nya dulu. Ya kan. Mungkin ada orang yang belum selesai financial freedom-nya tapi mereka udah mau life with purpose, ya ujung-ujungnya ya susah gitu kan. Jadi ya sama kayak tahapan itu ya time finansial, time baru Purpose ya life with tangganya tetap purpose. harus kayak sama gitu ya. betul. Nah itu menurut gue ya di sana peaknya tuh di sana ketika kita udah bisa achieve itu gitu. Nah tapi kan di sana ketika kita sebagai tulang punggung keluarga, peran ini kan pasti ada orang-orang kayak contoh istri atau anak gitu ya, atau mungkin orang tua gitu kan ya. Mereka pasti punya ekspektasi kan. Nah kalian nih tertekan nggak sih dengan ekspektasi tersebut? Kalau gue mungkin gue jawab duluan ya. Boleh, silakan. Kalau soal tekanan atau tuntutan gitu gue nggak merasa ada sih. Maksudnya gue bersyukur dari keluarga gue sendiri gue nggak pernah merasa dituntut apapun, even kayak kapan nikah apa segalanya belum. Maksudnya mungkin belum ya, tapi belum. nggak ada kayak gitu. Lebih gue sendiri yang punya tuntutan buat diri gue sendiri. Emang kayak dari dulu gue ngerasa orangnya selalu jadi orang yang super planned apapun gitu ya. Gue harus sekolah di sini ya gue kejar semuanya step by step kecilnya. Gue sampai akhir di situ, terus udah di situ gue mau ngejar apa lagi, IPK gue harus berapa, berarti mata kuliah ini harus ini nilainya A, B, C, itu udah gue hitung semuanya. Kayak gitu. Lu terplanning sekali ya. Super, menurut gue sih kayak gitu. Gitu. Jadi gue next gue mau sekolah lagi. Kalau gue sekolah lagi berarti gue harus ngapain. Kalau liburan sama dia yang bikin Iya, semua. bener, Kalau liburan enggak. Karena gue udah capek ngeplan, jadi temen gue aja ngeplan kalau itu. Udah semuanya selain ke game gitu ya. Ya tapi gitu ya, menurut gue tuntutan tuh akhirnya datangnya dari diri gue sendiri. Bukan dari orang Bukan lain. dari Iya. orang lain. Jadi Tapi lu ya punya ekspektasi terhadap diri lu sendiri. betul gitu. Dan menurut gue ini justru mungkin kayak shifting tuntutan. Maksudnya tuntutan tuh bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri yang menurut gue lebih penting ya untuk kita bisa tetap terus bergerak gitu. Ngejar apa yang kita mau daripada ngejar itu gara-gara tekanan dari luar, mendingan dari dalam gitu. Jadi larinya lebih enak lah. Setuju. Lu gimana? Setuju? Setuju lah, nggak ada tuntutan. Lu gak ada tuntutan? Nggak ada tuntutan juga, karena itu kewajiban kita nggak sih? I see. Kayak misalkan orang tua juga mungkin melahirkan kita, gue tuntut nih harus gedein lo, enggak kan, gitu kan, tetap kan. Itu menurut gue Kewajiban orang tua untuk kewajiban membesarkan membesarkan lo. anaknya. Dan Terus anak anak harus- balik lagi untuk kewajiban kita untuk membahagiakan orang tua. Jadi apapun yang dilakuin kan tetap balik lagi ke Berarti keluarga. tuntutan lu kewajiban. Kewajiban. Lu diwajib kewajiban kan sebenarnya. Kan? Sebenarnya nggak lu harus wajib nih menafkahi atau segala macam, sebenarnya enggak sih. Gue nggak dituntut itu juga sama Orang nyokap tua, bokap oh, gue. iya. Cuma gue sih bersyukur banget ya setelah gue melewati berbagai pekerjaan, terus akhirnya gue settle di sini, belum sih, on the way gitu kan. Amin. Terus akhirnya gue bisa kasih ini tuh segala macam, dan mereka tuh tidak minta, orang tua kan nggak minta kan, betul. gitu. Itu sekecil apapun yang kita kasih ke mereka tuh sangat. Mereka sangat menghargai. Iya, jadi menurut gue, Appreciate ya. gue harus ya buat keluarga. I see. Gitu. Jadi memang dari dalam diri mirip lah ya. Iya. Lu juga sama. Enggak. Kalau gue nggak tahu sih bisa jadi mirip atau enggak. Kalau dari gue mungkin tadi tuntutan itu di gue ya. Jadi gue accept, gue terima, terus jadi kayak goal pribadi. Nggak tahu nih balik lagi sama atau Bisa, enggak. ya. Cuma ini jadi goal gue gitu kayak. Oke, tuntutan pertama apa, kedua apa deh. Gue harus achieve pelan-pelan ke sana sih. I see. Tapi nggak jadi beban yang kayak Benar. gue harus gitu sih. Tapi yang menciptakan itu tadi ekspektasi itu siapa? Ya pada akhirnya sih ya. Istri. Enggak sih. Oh. Enggak, pada akhirnya sih keluarga nggak minta Sendiri. apa-apa ya, bener kata Jojo sih. Kayak sebenarnya keluarga mungkin nggak nuntut Gue terlalu tuntut, banyak. jedar. Pada akhirnya kayak balik, yaudah, balik lagi ke diri sendiri sih ya. Menurut gue kayak keluarga gue butuh ini, nuntut ini, tapi mungkin mereka nggak yang real kayak, gue maunya ini gitu sih. Kok gue beda sendiri ya? Ya nggak apa-apa kan, bebas. Gue sampai Albert, saya tuntut kamu. Tapi bukan tuntutan sebenarnya, karena kalau gue sendiri, gue tuh dari dulu, dari kecil, gue tuh tipe, memang orang tua gue gak ada tuntutan. Bahkan mereka sebisa mungkin sampai, yaudah, kalau bisa papa beliin kamu rumah,
gitu. Kalau Yeah. bisa nanti papa biarin kamu nikah segala Di-provide macam. lah ya. Iya, di-provide. Tapi ya keadaan tidak berkata demikian, ya kan. Oke. Bisnis segala macam bikin akhirnya bokap gua nggak bisa punya income lagi segala macam gitu kan. Nah, justru keadaan sebenarnya yang menuntut gua. Oke, iya, iya. Gue tuh tipe orang yang bisa dibilang nggak ambisius kalau nggak ada pecutan gitu. Jadi tiba-tiba ya akhirnya keadaan yang menuntut gua untuk ya kamu harus bisa provide sendiri, provide pribadi, bahkan harus bisa provide juga untuk orang tua gitu. Dan kalau dari gue sendiri sebenarnya gue nggak mau, capek cuy. Capek jadi kerja gitu Gue ya. pingin kalau minta apa-apa tinggal telepon papi A gitu kan. Itu keinginan gue. Papi alien. Papi A. Papi A. Tapi ya Papi ya AZ. keadaan kan, Ya. kita nggak tahu keadaan. Ya, Jadi ya. ujung-ujungnya keadaan yang menuntut gue. Tapi gue bersyukur juga dengan keadaan gue bisa berubah, kan challenge ya, gue di challenge gue bisa berubah, berkembang, dan akhirnya ya bisa ya sampai di sini, puji Benar. Tuhannya gitu kan. Nah itu justru keadaan sih kalau gue, bukan dari diri gue sendiri. Kalau keadaan itu sendiri gitu. Karena keadaan. Ya, Ya. dan puji Tuhan masih ada support juga, which is dari komunitas, dari pasangan gitu. Itu support gua gitu sih. Dan ya kalau tadi kan lu bilang dari diri sendiri, diri sendiri. Berarti udah set goals dong kalian. Gue udah On the way nih. on the way lah ya. On the way lah ya. Udah set goals. Dari dong. segi income gue udah define sukses gue berapa Widih. gitu. Mas gue kita semua di bisnis ini kan juga diajarin ya bahwa banyak nih yang udah ngejalanin bisnis ini duluan dan udah sampai di titik mana, dan menurut gue itu jadi benchmark buat kita menuju ke sana kan. I see. Kalau dari segi income ya gitu. Mungkin yang mau gue tambahin adalah yang sering bikin repot tuh mungkin society ya katanya kan, misalnya orang-orang di luaran sana, netizen atau omongan orang tuh yang iya. kemudian bikin orang nganggep itu jadi tuntutan buat dirinya dia gitu. Padahal kalau misalnya kita memilih untuk nggak dengerin kan juga bukan jadi Lu peduli nggak omongan orang? gue nggak peduli, Lu sumpah. nggak peduli ya? Maksudnya Gua nggak peduli. ketika orang mikir gue udah settle nih di kantor segala macam, terus tiba-tiba gue bisnis insurance kayak gini, terus kan ada aja nih yang mungkin yang ngomong emang kurang ya gaji lo segala macam. Kurang lah. Emang iya itu yang gue jawab, kurang gitu. Kalau gue mau punya aset miliaran nggak mungkin gue stay di kantor terus gitu. Jadi gue merasa tuntutan, kalau lo maksudnya adalah nuntut gue untuk stay di kantor dan terus-terusan ngerjain hal yang sama dan nggak berbuat apa, ya gimana cara gue sampai ke goal gue gitu. Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oh gitu, oke. Ada pertanyaan? Tapi intinya tuntutan tuh menurut gue harusnya datang dari diri sendiri aja, jadi bahan bakar buat kita bergerak gitu ya. Jangan see. ngambilin dari Ekspektasi random. orang lain. Betul, itu Bahkan. tuh menurut gue udah gak usah didengerin. Nah, Bye. gue tertarik tadi yang ngomongin soal yang ekspektasi orang lain. Kadang kita ngelihat achievement orang lain. Iya. Yes. Ya mungkin seumuran kita, ya kan, kayak orang-orang, teman-teman kita, teman kuliah mungkin, teman kerja, tiba-tiba ngepost beli mobil baru, Iya. ambil mobil baru, beli rumah baru, Jalan-jalan gitu mulu. kan. Jalan mulu bener. Jalan-jalan mulu gitu kan. Nah, gue pengen tahu di pendapat kalian, di otak kalian gitu, gimana cara kalau kalian gak mau berusaha nggak dengerin itu, tutup kuping, gimana tuh cara tutup kupingnya? Wah, tutup kuping. Ya ibaratnya kan tadi kalian nggak mau dengerin kan? Oke. Ya gimana Iya. caranya gitu loh supaya bisa mungkin sharing, ada tips-tipsnya nggak gitu? Gue tuh sepakat ya. Sorry ini gue jawab duluan mulu. Ya, nggak apa-apa, santai. Tapi gue tuh langsung Lo kepikiran sendiri aja. juga apa-apa. Iya. Oh, iya, iya, Tadi dia nggak mau. Jadi gue ngerasa yang paling takdes ya buat gue kayak ini apa ya? Gue Gong, paling gong. dapet Gongnya, gongnya, gong, gongnya. gong gitu. Gongnya. Itu waktu gue datang kelasnya Grace Tahir. Jadi kita pernah banget ngundang Bu Grace Tahir datang ke acara kita untuk ya ngasih Baru wejangan lah. Yang baru. Tapi Minggu lalu lah. mas gue itu memperkuat, oh iya selama ini gue udah gitu juga sih gitu. Jadi dia Validasi ngomong aja, validasi. iya, validasi penguatan lah gitu. Dia bilang kalau orang lagi ngepost keberhasilannya dia segala macam, itu kan ya harusnya memang layak dia ngepost. Karena apa? Ada hubungannya sama kegagalan. Kegagalan tuh kita hadapin tiap hari. I see. Tiap Ya. hari kita coba misalkan approach klien baru ditolak atau dikacangin, atau misalkan kita coba di kantor deh, misalkan coba propose ide baru di kantor terus kita ditolak sama bos kita. Itu terjadi setiap hari. Iya, Nah, kalau iya. misalkan suatu hari kita dapat bisa beli mobil, bisa beli rumah, di post terus nggak boleh kita rayain. Ya maksud gue harusnya itu momen yang
harusnya dirayain bareng-bareng, dan kalau kita lihat itu di post sama teman kita di sosmed, ya kita ikut rayain happy dong. dong. Iya, Ikut gitu. happy, gue ikut happy. Dan justru tanya sama dia gimana caranya lu bisa sampai di titik itu I see. gitu, biar suksesnya bareng-bareng. Menurut gue Berarti kayak balik gitu. lagi ke mindset kita. Iya. Jadiin itu bukan sebagai kefomoan, tapi Iya. jadi Iya. motivasi. Iya, Benar. betul. I see. Yang lain setuju? Setuju dong. Setuju. Ada tambahan? Cuma gue lebih bukan ditanya gimana dia sukses buat biar sama-sama bareng-bareng. Gue lebih kayak oke, gue nggak iri sama dia, tapi sama sih ujungnya tetap jadi itu kayak Motivasi. pacuan ya, Ya. motivasi gitu. Lebih ke arah situ sih gue. Bisa aja dia nge-post buat join gue. Sorry gue di-join. Sorry gue di-join. Bisa kan? Oke, tapi anyway, selama kalian bertumbuh dan menjadi peran ini ya, peran The Boys ini ya, ada nggak sih satu mentor atau seseorang gitu lah, nggak usah mentor lah, seseorang yang kalian tuh look up banget, terus kayak wah, gue pingin nih suatu hari menjadi seperti dia. Ada nggak? Mungkin Sidi dulu dah, gantian. Gue ya, The Boys, dalam artian jadi tulang punggung keluarga, Bukan kesuksesan juga lah. kesuksesan ya. Ada kakak sepupu gue. Oke. Kenapa tuh? Dia tuh bener-bener sampai di tahap sekarang itu bener-bener mulai dari nol. Oke, dia bukan punya bisnis, dia nggak punya bisnis, dia emang kerja corporate, bener-bener dari zero banget sampai jadi gede kayak sekarang. Cuma lagi balik, dia nggak pernah lupa sama orang tuanya, nggak pernah lupa sama keluarganya. Oke. Ya. Gitu, jadi kayak balik lagi ke awal tadi kita ngomong, semua yang kita kerjain itu buat family, ya itu dia gitu. I see. Ya. Gitu sih. Kalau Dan gue itu yang nge-shape cara pandang lu. iya, jadi kayak udah segede itu aja tuh nggak ngelupain keluarga loh, nggak ngelupain Benar. dia dari mana asalnya I gitu. see. Terus sekarang banyak banget yang kayak orang udah baru gede dikit, sombongnya luar biasa gitu kan. Kayak ini sih enggak sama sekali sih. I see. Dia ya. Oke, yang lain? Gue Oh. gue tuh ada punya teman gitu kan, jadi ya gue jadi dia inspirasi gue juga lah. Oke. Jadi kita sama-sama kayak satu kosan, satu atap gitu kan di Jakarta, bener-bener dari nol banget, dan gue tahu banget cerita dia gitu, seumuran lah gitu ya, umur 30, sampai akhirnya dia bener-bener dari nol itu tuh naik sampai sekarang tuh dia tuh udah kemarin naik private jet. Wow. Wow. Dan masih muda banget cowok gitu kan. Dan pas gue pertama kali datang untuk approach dia tuh ya, itu akhirnya sampai ke gue closingnya gitu kan. Itu tuh dia, gue udah tahu, gue tuh dulu juga insuran, sorry gue sebutin, gue juga gue awal mula gue jadi sukses itu gue kerja insurance. Itu mental gue di habis-habisan, dia bilang gitu. Jadi gue poinnya ke dia gitu kan. I see. Jadi dia yang selalu semangatin gue kalau misalkan kayak gue posting achievement gitu. Yeah. Gue kan dari kecil agak bodoh ya. Matematika gue juga pernah merah. Jadi Nggak boleh ngomong gitu juga. jadi walaupun gue dapat pede aja. achievement tuh gue seneng banget gitu. Makanya gue suka posting gitu kan. Nah, dia itu orang yang selalu gila keren. Kayak gitu Support loh. lah ya. Support banget. Nah, gue selalu contohin dia gitu. Sampai sekarang dia bener-bener sukses banget itu benar. Itu, dan dia orangnya humble banget. Oke. Gitu. Itu sahabat gue sih, sahabat gue cowok. Gitu. I see. Dan sampai sekarang berarti lu masih deket? Masih deket banget. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya gue tinggal main apa segala macem. Kalau curhat juga minta advice gitu, Bisa. lu bisa Iya, akses iya. lah, enak sih. Asli beneran gitu. Oke, Kuma. Kalau gue bisa bilang bokap gue ya, yang bisa ngajarin gue dulu dari sejak kecil untuk ya mindset soal duit, terus sama juga mindset buat terus kejar impian gitulah, Oke. atau pencapaian gitu. Yang kalau soal duit tuh gue inget banget dulu gue nggak pernah dikasih duit jajan, beneran gue nggak pernah dikasih. Tapi biar gue punya duit, bokap gue suruh gue jualan mie instan, tapi yang beli keluarga gue. Jadi tiap hari keluarga gue suruh lu mau mie Makan instan mie. nggak? Eyang mau mie instan nggak? Gitu. Itu mungkin ususnya udah melilit ya dulu ya. Tapi at least di situ gue diajarin bahwa lu duit nggak bisa segampang itu dapat, lu harus kerja gitu. Bahkan waktu gue mau minta handphone pertama kalinya, bokap gue tuh nyuruh gue bikin proposal. Latar belakangnya kenapa, lo harus punya HP. Kayak PPT gitu ya, jadi lu presentasiin. Dia bilang proposal kayak di OSIS pernah bikin kan? Iya. Oh ya udah bikin kayak gitu. Tapi isinya buat beli handphone. Wow, kayak tapi sampai Oke. akhirnya gue appreciate banget bokap gue pernah nyuruh gue kayak gitu, karena gue jadi tahu kalau gue beli apa atau gue pengen apa tuh ada alasannya Iya, betul, gitu. ada motifnya. Gitu. Terus sama yang kedua juga dia ngajarin gue untuk kalau capai sesuatu itu kita harus mikirin
step by step kecil-kecilnya. Kadang-kadang contoh aja, misalkan orang pengen dibilang pintar misalkan di sekolahan. Jawabannya apa supaya bisa pintar? Belajar. Banyak. Hah? Belajar. Belajar. Iya. Normal orang bilang belajar. Oh, gue kira kenapa harus pintar? Oh, enggak. Kalau misalkan Cara pintar. Iya, pintar belajar. belajar. Salah. Bukunya dibakar, diminum. Bukan. Intinya dia harus Pintar. mikirnya tuh step by step kecil-kecil. Kalau lu mau dibilang pintar, nilai ujian lo harus bagus. Kalau nilai ujian lo harus bagus, berarti harus Pintar. Belajar. harus belajar. Harus Salah. belajar. Jawab ujiannya benar. Oh. Gitu. Jadi step by step kecil sampai ujungnya memang harus belajar. Tapi kan nggak bisa orang belajar. Emang orang belajar pasti dibilang Nggak, pintar? bener. Nggak Iya, juga. iya. Gitu. Jadi oke, gue jadi banyak. Ya itu I see. bikin gue jadi hari Tapi ini kata lah. orang tuh belajar kamu biar pinter, selalu gitu kan? Iya, itu berarti mikirnya sakit. Skip. Ini cuma di breakdown aja. Iya. Emang diberikan aja. Iya. Kalau gue sendiri tuh sebenarnya kalau dari kecil ya, gue tuh lebih ke arah om gue sih. Gue ngeliat dari semua keluarga gue, keluarga bokap, keluarga nyokap, ada satu om yang paling kaya. Biasa kayak gitu nggak sih di keluarga? Iya. Iya. Ada satu om lah yang paling sukses, paling kaya Iya. gitu. Nah itu salah satu om gue tuh. Dia memang yang paling sukses, yang paling kaya. Om Bambang. Oh, Bukan juga sih namanya. itu om yang lain ya? Tapi maksudnya dari situ gue udah terinspirasi dari waktu gue SMP lah. Kan udah ngerti soal apa itu kesuksesan gitu kan ya. Apa Iya. itu achievement segala macam. Oh, dia lebih maju. SMP dia udah tahu arti kesuksesan. Yoi. You know, gue kayak Gaul sama Om. Oh iya bener juga. keren banget gitu. Maksudnya di sana sih maksud gue yang gue lihat adalah materi masih. Oke. Jadi Iya. kayak rumah gede, mobil BMW gitu. Duitnya banyak Sebut nih. merek boleh nggak sih? Nggak apa-apa. Ya udah mobil BMW waktu itu, terus kayak sempet juga beli kayak mobil leader kita ya. BMW kan dananya dikelola oleh A. Oh iya betul juga, bener. Udah gue cerita dulu nih, nggak kelar nih. Terus Nah Si P. tapi dari sana gue kan ngelihat apa namanya, gue belajar lah kayak oh dia kerja apa sih gitu kan, gue penasaran kerja apa sih, ternyata dia main saham gitu, which is gue juga dari sana baru sadar oh ternyata kalau misalnya mau kita ya ibaratnya ya banyak duit lah ya, jadi Iya, kayak iya. kita harus ngerti tuh cara kerja uang tuh kayak gimana, baca laporan keuangan kan. Kita juga kalau punya perusahaan yang paling penting adalah laporan keuangan ya Benar. segala Iya. macam. Nah gue belajar dari situ, akhirnya dari sana ya gue pingin belajar lebih dalam soal keuangan. Nah itu salah satu yang mempengaruhi gue dan ujung-ujungnya ngambil bisnis gitu. Itu sih. Tapi along the way ya banyak juga sekarang kan akses ke internet gampang ya. Banyak tuh di YouTube. Bisa belajar dari situ ya. Podcast. Oh, gue tahu bisa belajar dari podcastnya Albert tuh tentang keuangan. Yeah. Masuk Maksud tuh. gua mentor itu kalau misalnya kita nggak punya akses mentor siapapun, Oh, kayak iya. lo tuh bisa akses juga karena Belajar dari mana aja lah. Ya. betul, gue tuh kayak nonton YouTube juga, nonton podcast juga, gitu loh. Banyak orang lah di YouTube yang kayak ilmunya mereka bagi secara gratis, dan lo bisa ambil mindsetnya dari sana, dari itu nge-shape mindset lo juga. Jadi jangan nontonin yang apa namanya gosip-gosip, berita-berita gak jelas gitu loh. Tapi fokusnya ke sana Benar, gitu kan. benar. Dan nah kan kita ngomongin tadi proses ya. Untuk Iya. kalian berada di sini ya di titik inilah sekarang gitu. Apa sih keputusan paling besar yang akhirnya kalian ambil dan bisa sampai di sini? Jadi gue tuh sempat ya dulu kayak bingung lah ibaratnya. Abis kuliah tuh sebenarnya gue udah punya projection di otak gue. Oh abis kuliah mau apply ke sini, manjat corporate ladder, jadi apa namanya VP gitu lah segala macam. Sebenarnya udah ada di otak gue kayak gitu. Itu kalau nggak salah semester 2 apa semester 3 waktu pikiran gue masih tertutup sebenarnya gitu kan ya. Tapi pas gue lulus kuliah, ternyata gue tidak mau untuk kerja corporate. Ya tanpa mendiskreditkan corporate job ya gitu. Karena kalau gue kerja corporate, gue waktunya habis. Dari 9 to 5, gue nggak ada waktu lagi untuk pengembangan diri gue dan mungkin ya legacy gue ke depannya gitu. Tapi mungkin nggak semua orang bisa melakukan hal ini gitu. Tapi itu menjadi salah satu choice, salah satu pilihan yang ya akhirnya mau bawa gue di sini. Kalau gue kerja corporate, gue belum tentu di sini. Iya. Ya. Berarti awalnya lu nggak corporate ya? Enggak, langsung. Langsung. Bener-bener lulus Oh, kuliah. serius? Serius. Serius langsung sini? Wow. Nggak kesini. Oh, enggak. Bisnis lah. Bisnis ya. Cuma bisnis. Albert dong yang nggak pernah duduk di Nggak pernah gue. belakang meja. Yang lain. Apa keputusan terbesar lo?
dalam karir ya. dalam karir ini. Dalam hidup Akhirnya boleh. Dalam percintaan juga boleh. Ini bukan podcast bisnis kan. akhirnya aku tinggalin dia. Bisnis gue. Lo meninggalkan. Ceritain dong. Meninggalkan dia. Ceritain dong. Demi bisnis ini gitu. Ceritain deh. Ya sebelum keputusan bisnis apa terbesar. terus? Iya, gue korporat juga pernah, ya kan. Lulus kuliah juga apa aja pernah gue jalanin. Akhirnya terakhir kemarin itu sebelum gue join di sini, ya gue di bisnis F&B, gitu, makanan, macam-macam lah, jual minuman apa segala macam itu hampir ada kali 3 tahunan lah. Akhirnya COVID kan tuh, terus akhirnya ya direkrut lah. Akhirnya semuanya gue tutup, gue memutuskan untuk fokus gitu. Akhirnya semua gue tinggalin, gue tutup. Ya udah sampai detik ini berjalan sampai sekarang. Wah, 4 tahun. yang lain. Kalau terkait bisnis ini sih, gue awalnya nggak menyadari bahwa ini adalah keputusan terbesar gitu. Ya memang sampai hari ini gue masih kerja corporate juga gitu. Tapi maksud gue, ya gue transitioning ke full time business di sini. Cuman gue nggak nyadar aja bahwa ini adalah bisnis yang gede banget, coy gitu. Yang income-nya bisa tiba-tiba 3 digit gitu. Kan Kaget gak lo tiba-tiba dapet kaget segitu? gue. Gue Selamat kaget, pagi. asli. Iya, gue di podcast yang lain nonton ya. Yang ini. Itu gue pernah bilang, gue sampai teriak gitu, Iya, kayak, iya, bener, "Wah, bener, gitu, tuh, apa kita weekend ini makan enak." Gitu. Iya, bener. Oh, jadi Tapi selama ini masih makan enak. takdir. Ya, sama ini makan enak, cuman Iya, kan iya, iya. nggak se-excited itu kan, karena Oke. tiba-tiba gue dapat 100 juta lebih gitu. Lo makan mana akhirnya? Di lau doang sih. Lumayan. Lumayan, tapi kan Dia kagak bawa mikir. 15 keluarga soalnya. Mahal. Sama tetangga gue. RT dibawa. Terus. Ya tapi intinya gue nggak nyadar bahwa ini keputusan apa namanya yang besar gitu ya. Artinya gini, maksud gue kadang-kadang memang kita dihadapkan dengan banyak pilihan gitu ya, keputusan-keputusan yang harus kita buat gitu. Tapi yang paling penting kita lakukan adalah kita harus mulai dulu gitu betul, aja. bener. Menurut gue sih itu. Nah Benar. kalau lo nggak mulai dulu terus lo nggak nyoba, tapi lo udah bilang nggak bisa dulu atau nggak mau dulu, kayak lo kehilangan kesempatan sih. Jadi coba, ini Coba beda. dulu, iya. Ini beda. Ini beda. Ini beda guys. Beda banget. Coba dulu, ini beda. Kalau lo? Gue ya, karena gue sekarang masih corporate juga, gue ngambil sebagian jawabannya Gema ya. Kayaknya emang bener sih, kayak keputusan terbesar gue ada di sini tuh waktu gue bilang yes sih ke leader gue. Kalau tadi Gema bilang dia nggak tahu ini bisnisnya gede, gue udah tahu gitu ini bisnisnya gede. Cuma background di belakang sebelum gue bilang yes tuh, gue udah pernah denger kayak orang banyak banget yang jelekin bisnis ini kan. Bisa apa sih? Bisa asuransi. Pinjol. Nggak, soalnya kayak waktu orang-orang yang udah duluan di bisnis asuransi ini bilang jalan-jalan dan lain-lain, orang-orang di belakang gue tuh kayak gila dia jalan-jalan dari duit nasabah. Ya ada yang kayak gitu lah ya. kayak Ya. gitu kan. Stigmanya Iya, malah Stigmanya, stigmanya ya. jelek banget gitu. Tapi gue nggak menyesali keputusan gue say yes ke leader gue gitu. Terus apa tuh ya tadi gue mau ngomong? Kalau gue sih, Sih, ya dia. lu mikir ya. Kalau gue nggak mikir lo kemarin. Langsung aja. Enggak, pas leader gue. Karena leader gue nunjukin, gue kan matre ya, ya kan, lu nggak mau nih punya mobil baru nih di saat covid, anjir mobilnya gitu kan. Oh, jadi Nggak, iming-iming iming-iming. Cara gue matre kan, pas dia unjukin mobil barunya, Mercy, oke gue join. Gue nggak mikir sih Jo, cuma Gua- gue lebih kayak ngeliat waktu dijelasin Pertimbangan. enggak, gue bukan. Gue tuh tadi ngomongin belakangnya tuh bukan karena itu jadi bahan pertimbangan gue atau Ya. bahan pemikiran gue. Cuma maksudnya udah ada orang-orang yang ngomongin Iya di jelek belakangnya, gitu kalau loh. itu tuh jelek Cuma waktu tuh. gue bilang yes, gue nggak pakai mikir. Karena Iya. waktu kasih lihat sistem bisnisnya tuh, kayak gampang banget kan. Kayaknya gampang banget ya. Tinggal nyari 3 setiap Iya. tahun kayak Betul. nggak mungkin lu nggak achieve Nggak sih dapet, harusnya, betul. ya nggak mungkin lu nggak dapet, orang begitu banyak kan gitu sih. Gampang aja deh. Di sini Coba gampang. dulu. Coba dulu ya, benar. Coba Nah, dulu. tadi gue pengen tahu deh, tantangan apa sih di zaman sekarang ini yang lo hadapi nih setelah lo semua ya udah bilang ini menjadi salah satu keputusan terbaik lo lah ibaratnya. Tantangannya sekarang tuh seperti apa di industri asuransi ini di Indonesia sebagai apa? Pebisnis asuransi. The Boys. Oh, Sebagai sebagai Boys. Boys. Oke. Waktu awal banget ya, lagi pertama-tama jalanin abis say yes itu kayak masih sih tantangannya ya stigma-stigma tadi tuh kayak Oke. kental banget sih, kayak lu di sini, lu asuransi gitu kayak gitu kan. Cuma makin kesini kayak nggak tahu ya, orang-orang yang gue temuin kayak mulai Open minded. iya open minded Iya, banget. iya. Jadi makin kesini kayak makin mudah gitu untuk
bilang, oh gue di asuransi dan so what gitu. Mereka juga fine-fine aja, normal-normal aja. Gitu sih kalau dari gue. Gue setuju banget. Makin Iya. bisnisnya jadi makin gampang. Benar, Apalagi benar. kita udah personal branding ya. Weh, Udah pakai personal branding ya udah muka kita muka asuransi gitu. Muka asuransi. Follow Instagram aku ya. Ada yang lain nggak tapi kayak ya mungkin dengan ke akses ke teknologi gitu ya, akses ke sosial media juga lebih gampang, informasi lebih gampang Iya, lebih tersebar, gampang. gitu kan. Kalau gue ya merasakan banget gitu dengan ya gue branding diri gue sebagai ya si finance banget lah ya. Iya, iya. Kayak gitu ya, si finance banget. Ya itu jadi lebih gampang juga untuk gue kerja di asuransi, gue kerja di Allianz, nggak perlu takut lah ya. Iya, gue bikin tim di Allianz dan orang juga udah respect itu juga gitu. Oh iya, bahkan ada yang kayak ngomong, oh susah dong bikin tim segala macam. Oh enggak dong, sistemnya gampang. Tanda tangan di sini ya. Tetap rekrut. Tapi maksudnya kayak gitu lebih orang memang lebih open minded juga. Gue setuju. Iya, benar. Gitu loh. Iya. Justru makin kesini industrinya makin gampang karena mereka makin sadar asuransi memang salah satu fondasi dari keuangan. Iya. Jadi kalau gue boleh nambahin, buat orang-orang yang belum atau takut banget sama industri ini, boleh banget nyoba kali ya. Iya, Harus. iya. Ya, harus. Banyak banget. Orang tuh terlalu nyaman gak sih lo? Iya. Kayak Iya. diajakin. Benar. Dia nggak tahu aja. Asik. Betul. Berapa digit tadi? 3 digit. 3 digit. Easy. Ya, Yes. easy ya. Kalau gue nambahin soal tantangan ya, tadi kan lo tantangan sebagai the boys atau sebagai laki-laki di bisnis asuransi gitu kan. Menurut gue nggak ada bedanya mau lo laki-laki mau The perempuan. boys, the girls gitu. Iya, The sama. girls sama aja tantangannya, karena tantangannya tuh justru datang dari calon klien. Oke. Menurut gue, karena klien sekarang tadi lo bilang informasi udah banyak banget gitu kan, tapi mereka tuh sekarang hidup di tengah informasi, jadi malah lebih kritis gitu. Betul. Pengen tahu sebenarnya cara kerja programnya kayak gimana, produknya kayak gimana gitu kan. Sehingga tantangannya itu malah buat kitanya sebagai advisor itu harus equip diri kita dengan lebih banyak pengetahuan gitu. Dan untungnya banget ya, maksudnya di Alive ini tuh kita setiap Support banget ya, minggu disupport banget ya. setiap minggu Wah. kita ada training. Setiap hari. Setiap Setiap hari ya bener. Ya maksudnya setiap minggu, tiap hari kecuali hari Iya, Jumat. iya, iya. Seminggu 4 kali cuy. Iya. Gimana kita nggak pinter? Gimana nggak pinter? Makanya join. Kalau gue ya berarti maksudnya tantangannya tuh balik lagi ke diri sendiri, tau nggak? Iya. Oh jadi mindset. Iya. Lu mau coba nggak? Ya kan kadang kan orang kayak udah ketakutan duluan gak sih lo? Gue takut ditolak, gila lo. Emang lo nggak pernah ditolak cinta lo? Makanya gitu Asik. aja. Asik. Nyerah Gua gitu nggak kan? pernah sih, Jo. Nggak pernah ya. Sombong amat. Jadi maksudnya Kasih gambar mandra iya. abis ini. Jadi lu balik lagi ke diri sendiri kan, gitu kan? Kalau lu mau berani coba, berani maju ya udah. Anyway, untuk menutup, gue pingin tahu satu advice aja buat ke audience ya. Yang kita kan udah menjalani bisnis ini, udah menjadi tulang punggung keluarga, tulang rusuk juga. Tulang rusuk, Gitu ya. tulang Jadi luas 12 jari. itu usus nggak ada tulang. Oh ya itu usus. Terus advice apa sih yang pingin kalian kasih ke audience supaya yang nonton tuh ada dagingnya lah. Kalau menurut gua jangan mikir buat sempurna nggak sih, tapi mikir buat berguna, ya kan? Karena maksudnya kalau lu susah kalau nyari yang sempurna, karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Asik. Jadi ya kalau menurut gua semenjak gua join di sini, kita jadi berguna buat orang banyak, tau gak sih lo? Buat diri sendiri, buat partner, keluarga, dan orang lain gitu. Kayak gua ya ini kan insurance ya, gua banyak banget ngebantu orang gitu. Iya. Nasabah. Jojo kalau ada rekor klaim di Allianz ini Asli. kayaknya nomor 1 deh. Nomor 1. Leaderboard paling atas ya. Itu Semua nomor nasabahnya 1. klaim. Gua sekitar 70, itu hampir 70 3 M. nasabah. 70 nasabah. Itu udah total lah. Itu Total case ya, bukan total total case ya. ini. Case Iya, nasabah yang Banyak klaim. banget buset. Iya ya, itu dari yang kecil banget sampai gede sampai ada yang meninggal gitu kan nasabah gua. Itu buat orang lain, terus buat keluarga dampaknya gue bisa kasih buat bukan sekedar materi tapi waktu. Asik. Lo kalian pada tahu nyokap gue sakit gitu kan. Cepet Dulu sembuh mungkin hanya jadi sedih nih. Di saat kayak lu entah mungkin kantoran atau lu bisnis, apalagi bisnis gua kan F&B yang gua bener-bener harus terjun sendiri gitu kan. Gua kan tukang masak tuh, lu harus belanja, lu harus masak segala macam buat waktu. Ke nyokap gua tuh jarang, jangan kan buat nyokap, gua mau ke Indomaret aja dicariin gitu kan, susah gitu, gak ada waktu gitu. Sampai akhirnya itu buat keluarga dan dampak buat partner bisnis gue gitu, buat diri sendiri ya gitu deh. Bener 3 digit itu bikin gue kaget karena seumur hidup gue selama gue kerja gue tidak pernah merasa tiba-tiba 3 digit gitu kan. Itu wow gitu dalam hidup gue. Jadi join. Yang lain?
Advice kasih ke sana. Advice kalau menurut gue Kayak mata ya. kayak menurut gue yang paling penting paling dasar adalah temuin dulu apa drive lo ya yang paling utama gitu. Dan Google kalau Drive. Google Drive boleh, OneDrive boleh, apapun juga boleh. Tapi drive yang paling utama tuh harus datang dari diri lo sendiri, dan lo harus nyadar bahwa kalau buat gue dan yang menurut gue berlaku buat semua orang adalah ya tuntutan keuangan ya. Karena tujuan-tujuan keuangan di masa depan itu makin tantangan makin gede, semua akan makin mahal, dan kalau lo keep doing what you are doing hari ini tanpa melakukan apapun perubahan effort apapun itu, ya lo nggak bakal sampai ke tujuan-tujuan lo itu. Jadi take a leap of faith, mulai aja dulu. Asik, keren, take a leap of faith. Gue udah diambil nih. Bapak ini silakan. Kalau lu bilang mulai aja dulu, gue juga akan kesana sih kayak coba Enggak, aja wait. dulu sih. Ini mulai aja dulu kita tuh apa sih? Mulai aja dulu. Tokopedia ya. Yang lain aja mulai aja dulu. Enggak. Gue yang nggak maksud gue jangan takut nyoba sih. Apalagi kalau Oke. lu masih umurnya muda-muda banget. Kayak aku gini ya kak. Ya mungkin Jojo paling muda di sini. Enggak, jangan pernah takut buat coba sih. Soalnya banyak banget orang yang ya terlepas dari ini asuransi ya. Kayak ngeliat opportunity tuh takut banget buat nyoba Iya. gitu. Ya. Gue kemarin ini dengar dari mana ya kayak acara kemarin kan Tahir lagi? bukan si Saskia Ya. kan dia bilang kayak anak tuh dari kecil kasih aja nyoba segala jenis kegiatan gitu. Kalau dari bayi aja kita disuruh nyoba, masa udah gede kita takut buat nyoba gitu. Benar. Siapa tahu apa yang lu coba ini jadi sesuatu buat lu yang nggak pernah lu sesalin kan. Iya. Dan pasti yang lo coba juga yang hal yang positif Iya, kan, iya, maksudnya iya, bukan iya. yang Iya, negatif-negatif kalau juga. udah tahu negatif ya jangan dicoba Iya. sih malahan. Iya. Gitu sih kalau dari gue. Kalau Albert? Ya, gue sekalian menutup ya. Mungkin advice yang bisa gue kasih buat teman-teman yang sedang menonton pada video ini ya. Kita tahu ya, zaman tuh berubah banget gitu. Kayak mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu tuh nggak ada perkembangan AI segala macam Yeah. gitu. So, yang tadi kan udah kalian simpulin lah soal mindset gitu ya. Mungkin sekarang lebih ke toolsetnya kali ya. Kalau dari gue ya kita harus tetap improve diri kita, tetap Benar. belajar. Dengan perubahan zaman kita juga harus bisa berubah juga gitu. Kita pelajarin. Gue tuh bahkan sekarang belakangan ya kalau diminta untuk jadi speaker, untuk jadi narasumber, gue tuh bener-bener ngandalin ChatGPT. Oke. Kayak ya udah Iya, talking iya. point saya ini please make me Lebih bla bla pinter bla ya dia. bla. Iya, karena dan maksudnya jangan takut bahwa pekerjaan kita akan tergantikan Iya. sama mereka, tapi kita harus bisa menjadikan mereka itu partner supaya bikin kita makin pinter dan kita bahkan nggak tergantikan. Iya. Oke. Itu sih. Jadi ya Iya. balik lagi ke value diri kita harus terus Di-upgrade. ditingkatkan. Di-upgrade. Bener, di-upgrade selalu. Itu sih. So, nah itu sharing dari life partners yang keren-keren ini pada hari ini. Dan teman-teman, jangan lupa ya untuk like dan follow juga Life by Vision di Instagram. Jadi sampai jumpa di Live Talks berikutnya. Bye-bye! Bye.